Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Baik, di video kali ini saya akan membahas berikut tentang perbedaan individu peserta didik dan bagaimana peran guru dan cara guru menyikapi perbedaan individu peserta didik. Peserta didik ini adalah manusia yang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mengaktualisasikan dirinya. Setiap individu ini masing-masing memiliki kemampuan dan juga tingkatan atau karakter masing-masing. Nah, untuk itu sebagai pengajar atau guru, kita harus mengetahui nih apa perbedaan antara bagaimana perbedaan antara individu atau peserta didik satu dengan yang lainnya, termasuk dalam hal pembelajaran. Nah, dalam dunia pendidikan sendiri, peserta didiklah yang menjadi fokus perhatian bagi seorang guru atau pendidik, baik itu taman anak-anak atau tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah, ataupun perguruan tinggi. Di mana setiap individu ini mengalami perkembangan sebagai suatu proses yang teratur, serta juga memiliki sifat yang berbeda-beda setiap individu peserta didiknya. Nah, perbedaan tersebut yang memang membuat setiap peserta didik ini memiliki tingkatan motivasi yang berbeda-beda dalam beberapa hal. Salah satunya dalam hal pembelajaran. Nah, sedikit kita ulas tentang cara seorang guru dalam menyikapi perbedaan antara peserta didik. Sebagai seorang guru, tentu tidak akan heran dengan adanya perbedaan karakter atau sifat setiap individu peserta didik. Di poin ini, seperti fakta yang sudah terjadi di setiap sekolah, khususnya di Indonesia ini banyak sekali guru yang memang lebih memperhatikan atau lebih melihat peserta didik yang pintar dan rajin saja gitu. Sehingga peserta didik yang kurang dalam berkembang ini dalam hal belajar ya tentunya menjadi merasa tersingkirkan atau terangsingkan, sehingga interaksi antara peserta didik dengan guru menjadi tidak harmonis. Nah, sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan oleh pendidik atau guru untuk menyikapi perbedaan individual yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Sehingga peserta didik ini memiliki motivasi atau giat dalam belajar, sehingga peserta didik yang mempunyai sifat yang berbeda dengan peserta didik lainnya lebih bersemangat dalam hal belajar dan tidak takut untuk atau malu ya untuk berinteraksi dalam hal belajar, entah itu dengan teman-teman misalkan berdiskusi tentang pembelajaran ataupun dengan guru. Maksud dari perbedaan individu lainnya itu maksudnya di sini perbedaan ini ya tentang perkembangannya, bagaimana peserta didik yang memang sulit atau misalkan terlambat dalam berkembang. Dan ini harus menjadi perhatian dalam dunia pendidikan, terutama oleh kita sebagai guru. Nah, itu bagaimana pentingnya gitu peran guru terhadap perbedaan peserta didik ini. Nah, peran guru di sekolah ini adalah orang tua kedua ya, bagi para peserta didik. Pastinya sebagai seorang guru, kita tidak boleh membeda-bedakan antara murid satu dan murid lainnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, seorang guru juga tidak boleh nih pilih kasih terhadap peserta didik. Gitu. Nah, hal yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah membangkitkan prinsip dan motivasi semua peserta didik. Bukan hanya yang pintar saja, bukan hanya yang terlihat saja, namun menyeluruhan. Karena untuk membantu mendorong setiap peserta didik ini dalam kelebihannya masing-masing dan kekurangan yang ada pada diri setiap peserta didik juga nih. Nah, dengan mendorongnya ini juga mendukung potensi yang dimiliki setiap peserta didik, yang dimana setiap individu peserta didik ini memiliki potensi yang berbeda-beda tentunya. Nah,
peran guru ini benar-benar sangat penting nih bagi keberhasilan setiap peserta didik, teman-teman. Bagaimana caranya bisa dilakukan nih oleh setiap guru dalam menyikapi perbedaan individu ya, dalam proses pembelajaran ini. Nah, sehingga membuat peserta didik ini memahami potensi. Nah, ini yang harus dilakukan nih oleh setiap guru, memahami potensi yang dimiliki dan juga mempunyai motivasi atau keinginan sehingga si peserta didik ini memahami potensi yang ia miliki dengan yang dilakukan oleh setiap guru gitu, bagaimana menyikapinya dengan memberikan motivasi atau keinginan untuk belajar gitu oleh setiap guru kepada setiap peserta didik. Karena teman-teman, dengan adanya niat dan motivasi ini dalam belajar, peserta didik ini tidak akan kesulitan dalam hal belajar, bahkan mau untuk ikut gitu, mau untuk memperlihatkan potensi yang ia miliki kepada guru dengan tidak ada rasa takut dan keraguan gitu. Nah, dapat disimpulkan peran guru ini sangat penting dalam proses pembelajaran ini. Dan setiap perbedaan individu peserta didik ini harus diperhatikan oleh seorang guru atau pendidik gitu. Di mana seorang guru ini harus mampu melihat potensial yang dimiliki oleh setiap peserta didik dan juga memberikan motivasi kepada setiap peserta didik agar setiap peserta didik ini mampu mengembangkan potensi. Jadi mereka mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki, gitu, yang pastinya berbeda-beda dengan peserta didik lainnya, gitu. Dengan metode pembelajaran yang memang tidak membosankan dan juga memotivasi setiap peserta didik itu. Nah, sehingga peserta didik ini tidak merasa kesulitan di dalam hal pembelajaran, teman-teman. Mungkin saran dari saya, gitu. Peran guru ini sangatlah penting ya, yang sudah kita bahas tadi untuk keberhasilan setiap peserta didik. Oleh karena itu, setiap pendidik atau guru ini haruslah adil tanpa membeda-bedakan peserta didik. Karena di setiap perbedaan peserta didik ini mereka ini memiliki potensi yang berbeda-beda, yang memerlukan nih. Nah, ini yang memerlukan dukungan dan motivasi, salah satunya dari kita seorang guru atau pengajar yang memang harus selalu memberikan motivasi sehingga dia mempunyai peserta didik ini yang mempunyai motivasi untuk mengembangkan setiap potensi yang ia miliki. Gitu. Nah, oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja bagaimana sedikit sharing dengan kita semua tentang perbedaan individual peserta didik dan bagaimana peran guru serta bagaimana menyikapinya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.